Saya ke Dokter Fakih dulu. Kita ingat Juni lalu, misalnya kalau saya pakai data bulan lalu lah ya, 6 Agustus 2020, ada anggaran untuk kesehatan dari Kementerian Keuangan. 6 Agustus lalu total anggaran itu 87 triliun lebih, baru terserap 7 triliun, sehingga serapannya itu sekitar 8,15%. Semoga bulan ini sudah ada peningkatan, tapi bulan lalu inilah data dari Kementerian Keuangan. Itu yang membuat Presiden Jokowi juga sempat mengatakan mengapa serapan anggaran ini khususnya di Kementerian Kesehatan itu sangat rendah. Adakah implikasi ini bagi tenaga medis? Ya sebenarnya anggaran yang disediakan itu kan bisa untuk menopang pelayanan lebih baik. Misalnya, artinya pertanyaan saya, dengan rendahnya seperti ini, apakah ini ada implikasinya di lapangan? Kalau kemudian topangan untuk mensupport pelayanan itu tidak disediakan dengan baik, sangat berimplikasi ke pelayanan. Misalnya kekurangan fasilitas. Kan Bapak kan dokter kan masih bilang kalau. Nah ini faktanya yang terserap itu let's say 10%. Apakah ini dirasakan di lapangan? Gini, nggak pakai kalau lagi, udah pasti harus ada result. Artinya begini, di lapangan itu masih ada keluhan, misalnya kurang alat, kurang ventilator, kurang obat, kemudian kurang fasilitas yang disediakan. Itu kalau tidak dibantukan anggaran itu tidak akan terpecah. Atau alat PCR. Pemeriksaan. Ya, untuk petugas kesehatan. Itu kan mestinya, saya pernah bicara dengan kawan dari KSP. Tenaga kesehatan ini masih banyak yang tidak dilakukan pemeriksaan rutin. Ya. Artinya padahal mereka wajib ya, paling nggak 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Karena memang petugas kesehatan itu tiap hari berhadapan dengan pasien COVID. Ya. Sehingga kalau tidak diperiksa rutin, tidak akan mudah terdeteksi siapa yang dari temuan ID. Dokter-dokter terutama yang merawat COVID ini diperiksa nggak? Ada tes swab nggak? Beragam, tapi banyak yang tidak diperiksa rutin. Dokter Debbie, Anda diperiksa nggak secara berkala? Itu beragam, betul kata Dokter Fakih. Di rumah sakit saya diperiksa berkala. Oke, Anda termasuk beruntung ya? Beragam, beragam karena ID mencatat ada banyak juga yang tidak. Banyak juga yang tidak. Saya dengar begitu. Jadi tergantung rumah sakitnya atau tergantung daerahnya? Begini, jadi itu memang pemeriksaan PCR kan mahal. Bagi rumah sakit yang tidak mampu ya memang tidak dilakukan pemeriksaan. Inilah kemudian menurut kami itu bisa di anggaran-anggaran seperti itu bisa membantu pemeriksaan itu. Oke. Hari ini yang kita dengar adalah Pemprov DKI Jakarta itu menginginkan OTG itu juga dirawat di rumah sakit karena ada klaster baru keluarga. Ya. Dengan kamar yang semakin penuh, tenaga dokter yang juga kita tidak memiliki kemewahan dari sisi ketersediaan dokter. Dokter Debbie, Anda termasuk mencemaskan nggak dengan kebijakan ini? OTG pun tidak isolasi mandiri di rumah masing-masing, tetapi di rumah sakit. Cemas sekali, karena harus dilihat dulu berapa sekarang dokter yang masih di lapangan. Yang saya tahu, kalau dari yang saya lihat kanan kiri, itu dari yang saya bilang, kami semua sudah berjatuhan. Jadi angkanya yang mau turun tangan untuk merawat sudah berkurang. Ini beneran mencemaskan ya situasinya, udah SOS sekali ya. Jadi kamar, rumah sakit, isolasi, dokter. Itu Dokter Debbie, Anda sebagai orang yang saat ini juga di rumah sakit Pertamina melihat kita sudah dalam level SOS gitu? Saya rasa nggak cuma di rumah sakit saya saja, tapi cerita dari teman-teman di seluruh Jakarta, bahkan di luar Jakarta memang sudah, kita semua udah kewalahan.